Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi di negeri tirai bambu Cina. Pada tanggal 28 Juli 1976, gempa tektonik berskala besar sekitar 7,5 hingga 8,2 skala Richter menghancurkan kota Tangshan pada pukul 3.42 dini hari. Dari sekitar 1 juta jumlah penduduk, tercatat lebih dari 240.000 jiwa meninggal dunia dan 160.000 terluka parah akibat gempa dahsyat tersebut. Bencana ini diyakini sebagai gempa bumi terbesar di abad ke-20. Aftershock mengisahkan tentang keluarga yang berhasil selamat dari bencana gempa bumi Tangshan. Film ini dibuat untuk memperingati tragedi Tangshan dan juga kebangkitan kembali kota tersebut. Berlatar belakang tahun 1976, tanggal 27 Juli, aktivitas di kota industri Tangshan berjalan normal seperti biasanya. Namun tak lama kemudian, gerombolan capung melewati kota tersebut dalam jumlah yang cukup banyak, seperti memberi isyarat akan terjadinya sesuatu. Seorang ayah bernama Pang Dakyang yang sedang bersama anak kembarnya menyadari bahwa itu adalah suatu pertanda. Ia pun segera mengantar pulang kedua anaknya yang bernama Pang Deng dan Pang Da. Kedua kakak beradik tersebut terlihat sangat bahagia karena sang ayah akhirnya membelikan mereka kipas angin yang sudah lama mereka impikan. Sesampainya di rumah, mereka segera menyalakan kipas tersebut bersama sang ibu yang bernama Yuan Ni. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum tidur, adik dan kakak meminta tomat pada ibu. Karena tomat hanya tersisa satu, ibu lantas memberikannya kepada adik dengan alasan karena ia masih kecil. Tak disangka, keputusan ibu membuat kakak merasa iri. Ia cemburu dan berpikir bahwa ibu lebih menyayangi adiknya. Setelah kedua anak mereka tidur, Yuan membantu suaminya menyelesaikan pekerjaannya. Malam itu, mereka merasakan cuaca panas yang tak biasanya. Sejak pagi, alam sepertinya sedang memberikan isyarat akan terjadinya sebuah bencana besar. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Dan benar saja, di saat sebagian orang sedang tertidur pulas, langit berubah menjadi ungu. Ikan-ikan yang berada di akuarium mulai melompat keluar. Beberapa saat kemudian, bumi mulai berguncang. Dan gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter membuat semua bangunan porak-poranda. Sebagian warga yang masih tertidur tak lagi bisa menyelamatkan diri. Melihat anak kembar mereka masih terjebak di dalam bangunan, Yuan berniat menyelamatkannya. Dakyang segera menarik istrinya dan berlari masuk ke dalam rumah susun untuk menyelamatkan anak kembarnya. Dalam hitungan detik, warga hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa, melihat kampung halaman mereka runtuh dalam sekejap. Malam itu tercatat sudah sejarah kelam yang pernah dialami kota Tangshan pada tahun 1976. Diperkirakan sekitar 255.000 jiwa meninggal dunia, termasuk suami Yuan yang berusaha menyelamatkan kedua anak kembarnya. Keesokan harinya, warga mendengar suara rintihan Pang Deng dan adiknya yang berada di bawah plat beton yang cukup berat. Rasa bahagia bercampur air mata terlihat di wajah Yuan. Hanya saja dia harus dihadapkan dengan satu keputusan yang tak pernah ia bayangkan, di mana ia harus memilih salah satu dari kedua anaknya untuk diselamatkan. Meskipun ia sudah memohon berkali-kali agar menyelamatkan kedua anaknya, namun warga hanya bisa menyelamatkan satu orang saja.
karena pergerakan dari satu benda saja akan menyebabkan kedua anaknya meninggal. Dengan penuh derayan air mata, Yuan terpaksa memilih anak bungsunya Fangda untuk diselamatkan. Kekecewaan dan kesedihan terlihat di wajah kakak saat mendengar ucapan sang ibu. Fangda berhasil diselamatkan. Yuan hanya bisa menangis dan meminta maaf berkali-kali kepada putrinya atas keputusannya. Beberapa jam kemudian, militer, relawan, dan tim penyelamat tiba untuk mengevakuasi korban. Hujan turun seakan turut berduka atas kejadian yang menimpa kota Tangshan. Tanpa Yuan disadari, keajaiban terjadi pada putrinya yang tiba-tiba terbangun tepat di samping jasad ayahnya. Dalam keadaan linglung, kakak mulai berjalan mencari ibunya. Salah satu tentara segera menolongnya dan membawanya ke tempat penampungan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Wajah cantik kakak berhasil menarik perhatian sepasang suami istri yang belum mempunyai keturunan. Mereka berniat mengadopsinya sebagai anak angkat. Saat membawa pulang kakak, mereka sering berebut untuk menggendongnya. Terlihat jelas kebahagiaan dan kepedulian mereka terhadap kakak. Sejak kejadian itu, kakak menjadi anak yang pemurung dan tak pernah mau bicara. Kedua orang tua angkatnya sempat mengira dia bisu. Seiring berjalannya waktu, kasih sayang mereka membuat hati kakak luluh dan mau menerima orang tua angkatnya. Sementara itu, Yuan dan Fangda yang harus kehilangan satu tangannya didatangi nenek dan bibinya. Kedatangan ibu Dakyang tak lain ingin menjemput cucunya Fangda karena takut akan terjadi gempa susulan. Ia merasa akan lebih aman jika cucunya tinggal bersamanya. Mereka juga mengajak Yuan, namun Yuan tak mau meninggalkan kota Tangshan. Dengan berat hati, Yuan terpaksa menyetujui permintaan ibu mertuanya. Saat saudara iparnya memberikan foto keluarga Yuan sebagai kenang-kenangan, Yuan tak bisa lagi menahan kesedihannya. Keesokan harinya, Yuan mengantar kepergian anak satu-satunya. Tak tega melihat kesedihan di wajah Yuan, sang nenek pun mengalah dan mengembalikan cucunya kepada menantunya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Setiap tahun warga setempat selalu melakukan doa bersama untuk memperingati tragedi tersebut. Yuan bekerja keras menyekolahkan putra bungsunya. Ia sangat berharap Fangda menjadi anak yang berprestasi di sekolah agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari dirinya yang seorang buruh pabrik. Namun harapan Yuan tak sesuai kenyataan. Fangda lebih memilih bekerja dan bolos sekolah selama 15 hari. Yuan mengetahuinya setelah mendapat panggilan dari pihak sekolah bahwa Fangda resmi dikeluarkan dari sekolah. Untuk itu, ia berencana merantau keluar kota mencari pekerjaan tanpa ijazah SMA. Sang ibu sempat melarangnya, namun ia bersikeras mencari kerja di kota bersama teman-temannya dan akan kembali setelah berhasil. Dengan terpaksa, sang ibu pun merelakannya. Berbeda dengan sang kakak yang berhasil lulus sekolah dengan nilai terbaik, ia berencana melanjutkan pendidikannya di luar kota mengambil jurusan kedokteran. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, kakak masih terus dibayang-bayangi tragedi yang dialaminya waktu itu. Kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang terus memberinya semangat. Singkat cerita, tibalah kakak di kampus pilihannya. Ia disambut seorang pria bernama Yang Zi yang kelak menjadi pacarnya. Karena sibuk dengan jadwal kuliah, kakak tak pernah pulang ke rumah. Sang ayah lantas mendatanginya di asrama kampus. Ia mendapati putrinya sedang berduaan dengan seorang pria. Namun ia tak mempermasalahkannya karena tujuan kedatangannya hanya ingin mengunjungi putrinya
dan memberitahu kabar bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, kakak yang khawatir dengan kondisi ibu angkatnya memutuskan pulang bersama ayahnya. Sebelum meninggal, ibu angkatnya memberikannya sebuah jam tangan dan buku tabungan. Ia berharap uang tersebut bisa membantunya mencari ibu dan adik kandungnya di Tangshan. Setelah meninggalnya ibu angkat, kakak kembali ke kampus dan baru sadar bahwa dirinya telah hamil. Yang Zi memang mencintai kekasihnya, tapi ia belum siap menikah apalagi memiliki anak. Ia meminta kakak untuk menggugurkan kandungannya, namun kakak menolak dan memilih untuk berhenti kuliah. Tak pernah mendapatkan kabar dari putrinya, sang ayah angkat kembali mendatangi kampusnya. Ia menemui Yang Zi menanyakan keberadaan putrinya. Yang Zi menceritakan semuanya tanpa ada yang ia tutupi. Sang ayah langsung menamparnya dan memintanya untuk segera mencari putrinya. Scene berpindah ke 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995. Kota Tangshan kini telah menjadi kota yang berkembang. Fangda kini berhasil menjadi orang sukses dan memiliki sebuah perusahaan. Ia kembali ke kampung halaman membawa calon istrinya untuk diperkenalkan kepada ibunya. Ia mengajak sang ibu tinggal bersamanya di kota, namun ibu menolak karena tak ingin meninggalkan ayah dan kakaknya yang meninggal di kota Tangshan. Untuk itu, Fangda berinisiatif membelikan sebuah apartemen di Tangshan untuk sang ibu. Namun lagi-lagi ibunya menolak. Fangda pun menjadi kesal melihat ibunya yang keras kepala tinggal di rumah lamanya demi mengenang mendiang ayah dan kakaknya. Ia hanya ingin ibunya menjalani sisa hidupnya dengan bahagia dan melupakan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Yuan terlihat sangat bahagia atas kelahiran cucu pertamanya. Sementara di tempat lain, kakak yang memutuskan berhenti kuliah menjadi seorang guru privat bahasa Inggris. Ia hidup berdua bersama putrinya bernama Dian hasil hubungannya dengan Yang Zi. Setelah menghilang tanpa kabar, kakak tiba-tiba muncul di hadapan ayah angkatnya. Jelas saja keberadaan kakak dan putrinya membuat ayahnya terkejut. Ia tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak tersayangnya. Hari-hari ia lalui dengan penuh canda tawa bersama anak dan cucunya. Untuk kesekian kalinya, sang ayah kembali mengingatkan putrinya agar mencari orang tua kandungnya. Kakak berkata, saat berada di reruntuhan bangunan, ia mendengar jelas ibu hanya menginginkan keselamatan adiknya, bukan dirinya. Itu sebabnya ia tak pernah mencari ibu dan adik kandungnya. Sebelum pergi, kakak meminta restu pada ayahnya bahwa ia akan menikah dengan seorang pria asal Kanada dan akan tinggal di sana. Ayah dengan senang hati merestuinya. 13 tahun kemudian, tahun 2008, gempa kembali terjadi di kota Tangshan. Hal itu kembali mengingatkannya akan peristiwa yang dialaminya. Melihat kondisi istrinya, sang suami menyetujui keinginan kakak dan memberi dukungan kepada sang istri yang ingin kembali ke Tangshan sebagai relawan. Begitupun dengan Fangda. Ia kembali ke Tangshan sebagai relawan dengan membawa makanan, air minum, serta obat-obatan untuk membantu korban gempa. Dalam melakukan evakuasi korban, kakak kembali dihadapkan dengan sebuah pilihan yang dialami seorang ibu. Dengan terpaksa, sang ibu memilih untuk memotong kaki putrinya, asalkan bisa dikeluarkan dalam keadaan hidup. Meskipun nantinya anaknya akan membencinya seumur hidup atas keputusannya tersebut. Melihat hal itu, kakak kembali teringat pada keputusan ibunya. Ia sadar seorang ibu tak akan mudah mengambil sebuah keputusan ketika anaknya dalam keadaan hidup dan mati. Pada seorang relawan, Fangda menceritakan kejadian yang menimpa keluarganya dan juga penderitaan ibunya selama 32 tahun setelah kehilangan suami dan putrinya. Mendengar cerita itu, kakak terkejut. Ia sadar bahwa pria tersebut adalah adik kandungnya. Setelah pertemuan itu, Fangda segera mengajak kakak bertemu ibu mereka. Ia disambut adik ipar dan ponakannya. Di depan fotonya dan mendiang ayahnya telah tersedia tomat yang sering ia dan adiknya perebutkan. Saat melihat ibu kandungnya, suara tangisan pun pecah tak bisa terbendung lagi.
kakak lalu menceritakan kisah hidupnya sebelum menikah dan memperlihatkan foto kedua orang tua angkatnya, anak hasil hubungannya dengan kekasihnya yang berusia 18 tahun, dan suaminya. Keesokan harinya, ibu membawanya ke tempat pemakaman khusus korban gempa. Terdapat dua pusara, yaitu ayah dan dirinya. Di dalam makam kakak, Fangda mengambil tumpukan buku pelajaran. Selama 30 tahun, ibu selalu membeli buku pelajaran mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Fangda berkata setiap tahun ibu membeli 4 buku, 2 untuk kakak dan 2 lagi untuk dirinya. Kakak akhirnya sadar bahwa selama ini orang tuanya tak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ia dan adiknya. Apa yang ia pikirkan selama ini ternyata salah besar. Rasa malu dan menyesal karena telah menyimpan dendam kepada ibunya selama 32 tahun membuat hatinya remuk dan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tak sanggup membayangkan penderitaan yang dialami ibunya selama puluhan tahun. Kata maaf seakan tak cukup untuk menebus kesalahannya. Ia menangis dan memohon maaf berkali-kali kepada ibunya sambil memeluk erat sang ibu. Fangda akan secepatnya membongkar makam kakak, namun kakak melarangnya. Ia berkata, meskipun berada jauh di negeri orang, suatu saat nanti ia akan kembali dan mati di Tangshan. Ia ingin tetap berada di samping sang ayah. Di akhir film diperlihatkan dinding memorial yang didirikan oleh pemerintah setempat pada tahun 2008 untuk mengenang 240.000 jiwa korban gempa bumi yang terjadi di tahun 1976. Terlihat seorang pria berusia 65 tahun. Beliau adalah salah satu korban yang selamat dalam tragedi tersebut, namun harus kehilangan ayah, saudara perempuan, dan anaknya. Sebelum pergi, ia berkata, 2 hari lagi aku akan menyusul kalian, dan tamat. Dari beberapa sumber berita yang saya dapatkan, menurut kesaksian beberapa korban selamat, sebelum kejadian itu, hewan-hewan terlihat gelisah seperti memaksa ingin keluar dari kandang. Gelombang panas juga tiba-tiba muncul, bahkan sempat membingungkan para ahli meteorologi. Dan pada pukul 2 dini hari, orang-orang menyiramkan air ke badan mereka ya saking panasnya. Dan setelah gempa, suhu tiba-tiba mendingin. Kita memang tak pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Tapi yakinlah Yang Maha Kuasa akan selalu memberi isyarat atau tanda kepada hamba-hambanya melalui alam. Hanya saja kita sebagai manusia biasa ya kadang tak menyadarinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya ya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.